12.02.12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi perencanaan pembelajaran. Tempat dan waktu observasi yaitu lokasi observasi. Dalam observasi ini penulis mengambil lokasi di SD Negeri 2 Nolokerto yang berlokasi di Desa Nolokerto, Kecamatan Kalipungu, Kabupaten Kendal. Pelaksanaan observasi hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Melakukan serangkaian wawancara tentang perencanaan pembelajaran yang sebelum dan sesudah adanya masa pandemik COVID-19. Subjek observasi. Subjek observasi yang dipilih penulis sebagai narasumber adalah seorang guru SD Negeri 2 Nolokerto. Variabel observasi. Variabel observasi yang menjadi titik tolak penulis adalah perencanaan pembelajaran pada saat sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19 di SD Negeri 2 Nolokerto. Hasil wawancara kepada guru SD Negeri 2 Nolokerto. 1. Langkah strategi apa yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19? Jawab, saat pandemi karena tidak bisa berlangsungnya pembelajaran secara langsung seperti biasanya, maka saya harus pandai memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar bagi peserta didik, seperti memanfaatkan aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran bagi peserta didik untuk mendapatkan pelajaran yang mengasihkan. Selain itu, peserta didik juga bisa mengamati lingkungan sekitarnya sebagai salah satu pembelajaran dibantu oleh orang tuanya. Yang kedua, bagaimana cara guru dalam penilaian terhadap siswa sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19? Apakah penilaiannya meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Jawaban, penilaian yang digunakan sebelum dan sesudah adanya pandemi ini tentu saja sama, yaitu meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun, saat terjadinya pandemik seperti saat ini, lebih memungkinkan penilaian aspek kognitif dan psikomotorik dengan memberikan tugas kepada peserta didik, namun tidak terlalu banyak agar tidak membebaninya. Yang ketiga, kendala apa saja yang dirasakan selama pembelajaran daring ini dan bagaimana cara mensiasatinya? Jawaban, kendala saat melakukan daring pertama untuk peserta didik SD yaitu belum paham betul menggunakan teknologi semisal laptop ataupun HP. Jadi orang tua harus ikut mengajarinya terlebih dahulu dan memantaunya saat pembelajaran daring dilaksanakan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Keempat, apakah selama pandemi COVID ini ada pembelajaran tatap muka melalui media sosial atau hanya diganti dengan tugas? Jawaban, kalau untuk pembelajaran tatap muka melalui daring tidak memungkinkan, maka hanya diberikan tugas sebagai gantinya. Kelima, bagaimana cara guru yang efektif untuk melakukan pembelajaran daring di rumah untuk pendidikan kelas rendah? Jawaban, menurut saya, cara yang paling efektif saat daring kelas rendah yaitu guru bekerja sama dengan orang tua untuk mengajari atau mengawasi anaknya saat pembelajaran daring berlangsung. Keenam, bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran di rumah saat terjadinya wabah COVID-19? Jawaban, cara mengoptimalkan pembelajaran tentunya didapat jika semangat belajar seorang anak tinggi. Untuk melakukan hal tersebut, guru harus memberikan motivasi agar anak dapat melakukan pembelajaran dengan semangat. 7. Bagaimana cara guru mengatur alokasi waktu untuk pembelajaran di rumah? Jawaban, tentunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Kesimpulan dari observasi ini yaitu dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di rumah saat pandemi COVID-19 ini, tentunya ada berbagai kesulitan yang dihadapi oleh guru dan murid, seperti sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran secara online, sehingga menyebabkan kesulitan untuk siswa melakukan pembelajaran. Akan tetapi, untuk menghadapi kesulitan tersebut, pendidik dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar tetap berjalannya pembelajaran walaupun di rumah saja. Saran: saat berlangsungnya pembelajaran, sebagai seorang pendidik harus tetap menjelaskan materi kepada peserta didik agar mereka dapat memahaminya, tidak hanya diberikan tugas saja. Sekian hasil dari laporan observasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.